Shalom, selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan selamat beribadah juga bagi yang mau ibadah atau yang belum ibadah. Dan ya, selamat menikmati cuti atau libur. Oke, aku baca dulu ayat Alkitab yang berkaitan. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Nah, Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau Tuhan Yesus naik ke sorga, maka Tuhan akan datang kembali dengan cara yang sama, ya, seperti dia naik ke sorga. Oke, Tuhan datang kembali. Kapan Tuhan datang? Akhir zaman, ya, ketika semuanya sudah tergenapi, ya, kalau Tuhan datang, oke, itulah akhir zaman. Jadi apa yang kita lakukan? Persiapkan diri, tetaplah melekat pada Tuhan. Jadilah seperti perumpamaan yang dalam Alkitab itu, ya, tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bijaksana. Jadi jadilah seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang dia bawa pelita tapi dia juga bawa minyak, ya. Ada api yang dia bawa, ya, dalam pelita itu, tapi dia juga bawa minyaknya. Jangan seperti gadis-gadis yang bodoh, bawa pelita tapi lupa bawa minyak. Begitu pelitanya mau mati, mau padam apinya, minyaknya nggak ada. Nah, makanya apa? Persiapan diri. Bagaimana caranya? Hati-hati, waspada, berjaga-jagalah, ya. Kalau Anda melekat sama Tuhan, Anda akan mengerti maksud saya. Jadi jangan menjauh daripada Tuhan, oke? Tetap setia mengikuti Yesus. Nah, oke, aku mau share dikit aja yang tentang ayat Alkitab kali ini, dan aku mau share tambahan tentang apa yang aku dapatkan beberapa hari yang lalu, yaitu penglihatan. Jadi waktu itu aku lihat api yang besar. Apa maksudnya ini? Api yang besar, ya, gambar api yang besar gitu. Dan aku yakin itu Tuhan yang jelaskan ke aku kalau akan ada kebakaran lahan seperti itu. Kebakaran lahan. Karena ya cuaca api yang besar, ya, api yang besar itu. Dan kalau kita lihat berita-berita yang mungkin sedang trending sekarang, ya, atau hari-hari ini belakangan inilah, berita-berita tentang cuaca panas di Indonesia, ya kan? Mungkin di daerah Jakarta dan sekitarnya atau daerah-daerah tertentu panas banget, ya. Kalau di daerahku ini sudah turun hujan, ya. Tapi nanti ke depannya, kalaupun mungkin prediksinya mereka, ya, yang dari berdasarkan info dari berita-berita di berita-berita lah, ya, katanya nanti ada panasnya itu masih ada gitu loh, cuaca panasnya di Indonesia gitu. Bahkan tahun 2024 ini, ya kan, bulan-bulan selanjutnya begitu. Dan sebetulnya yang aku mau sampaikan juga yaitu, kalau teman-teman pernah nonton video aku di tahun lalu, ya, di bulan Mei, kalian bisa cek sendiri videonya kalau mau dilihat lagi, tapi nanti aku coba sematkan link videonya di kolom komentar di bawah ini, ya. Jadi itu di situ aku dapat pesan juga, dan itu juga mengenai cuaca kemarau, musim panas yang ekstrim, yang lebih panas. Pokoknya dia lebih panas dari biasanya, dan itu terjadi kan, akhirnya terjadi di tahun ini 2024 terjadi. Dan Anda juga merasakan cuaca panasnya yang sengatnya bukan main panasnya gitu, ya, sampai gerah, ya, dalam kamar aja pakai kipas itu rasanya satu kipas nggak cukup, ya, kalau yang pakai kipas. Kalau yang pakai AC enak aja gitu, ya, dingin, sejuk, adem. Tapi kalau yang masih pakai kipas angin, ya, aku masih pakai kipas angin nih kalau di dalam kamar. Memang sebelumnya sempat pakai AC, cuma aku pindah kamar,
Jadi kerasa banget. Bahkan kamar ini rasanya kayak sauna, teman-teman. Cuma puji Tuhan sekarang sudah hujan terus tiap hari. Ini sih di Kalimantan ya. Nah, malah yang sekarang panas banget itu beritanya di Jakarta. Nah, berapa bulan ke depan kita nggak tahu apakah itu tetap panasnya sama daerah-daerah itu, atau mungkin daerah-daerah lain juga ikutan panas lagi nih, yang udah kena musim hujan panas lagi. Karena kan cuaca nggak sama terus ya, ada perubahan cuaca, perubahan musim ya kan. Tapi kembali lagi, tahun lalu aku dapat pesan, aku yakin itu pesan dari Tuhan ya, dan itu betulan terjadi. Artinya apa? Itu membuktikan kalau Allah itu hidup, Tuhan Yesus hidup ya. Allah yang kita sembah, Allah Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Yesus itu hidup. Dan kalaupun Tuhan ya beri kepekaan pada anak-anaknya, Tuhan beri pesan, Tuhan beri penglihatan ya, berarti artinya apa? Artinya Tuhan sayang ke kita. Tuhan mau kita berjaga-jaga, Tuhan mau kita tuh tetap melekat sama Tuhan. Karena orang yang selalu melekat sama Tuhan, melekat pada Tuhan, maka kepekaannya akan ditambahkan lebih dan lebih lagi. Kepekaan dalam hal kerohaniannya ya. Mungkin saudara pernah mengalami ya, tiba-tiba dapat penglihatan, tiba-tiba dapat mimpi, pesan-pesan Tuhan. Karena apa? Karena yaitu melekat pada Tuhan, jadi satu hati ya, hidup di dalam Tuhan Yesus, hidup dalam Kristus. Oke, nah itu yang aku mau sharing. Jadi ya, pesan Tuhan itu gak main-main teman-teman ya. Ada hal-hal yang memang kita harus persiapkan, ada hal-hal yang memang kita harus pertimbangkan baik-baik, ada hal-hal yang harus kita waspadai, dan tetaplah berjaga-jaga. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan. Ada lagunya ya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oke, amin. Oke, itu aja dari aku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.